Zaman dahulu kala memang kental akan mitos-mitos dan ramalan yang banyak dipercaya. Sama seperti dalam film ini, seorang putri kerajaan dipaksa menikah untuk menghentikan kutukan kemarau panjang. Daerah Yeongju dilanda kemarau berkepanjangan. Raja dibuat kebingungan karena segala cara sudah dilakukan. Menurut para menteri, satu-satunya cara agar kekeringan menghilang adalah jika putrinya, Putri Songhwa, dinikahkan. Semua ini agar unsur yin yang di istana seimbang. Mengingat Putri Songhwa pernah gagal menikah 3 tahun lalu, Raja akan menyeleksi Buma alias menantu pria yang paling cocok untuk dinikahkan dengan putrinya. Buma yang terpilih akan mendapatkan jabatan di pemerintahan dan sebidang tanah. Di luar istana, seorang peramal jodoh bernama Geshi didatangi tamu misterius. Tamu itu ingin gunghap atau harmoni pernikahannya diterawang lewat tanggal lahirnya dan calon istrinya. Menurut peramal, Saju alias takdir tamu tersebut mirip dengannya. Namun, Geshi kebingungan untuk menafsirkan gunghapnya. Hingga pada akhirnya, tamu itulah yang menafsirkannya sendiri. Geshi takjub. Ternyata pria di depannya adalah inspektur dan ahli astrologi So Do-yun yang ingin menangkapnya karena telah menjadi peramal gadungan. Saat membawa Geshi ke istana, Do-yun melihat warga mengerumuni papan pengumuman pemilihan suami Putri Songhwa. Tapi reaksi warga malah mencaci maki Songhwa hingga Do-yun keheranan. Menurut Geshi yang pernah bekerja di istana, Putri Songhwa adalah ikon kesialan istana. Ibunya yang merupakan selir raja meninggal setelah melahirkannya. Karena itulah ia dianggap sebagai pembawa sial. Putri Songhwa yang masih bayi pun diusir dari istana. Namun setelah raja jatuh sakit, mereka membawa Songhwa kembali ke istana dengan harapan energinya akan membantu menyembuhkan penyakit raja. Benar saja, kesehatan raja pulih setelah Songhwa kembali tinggal di istana. 이름이 귀 근데. Pemilihan menantu raja dimulai. Banyak pria mengikuti kompetisi dengan harapan dapat mengubah kehidupan mereka. Namun, banyak kualifikasi ditetapkan hingga tersisa 4 kandidat terakhir yang akan dipilih saat perjamuan makan malam nantinya. Kakak perempuan Songhwa datang berkunjung. Ia memberikan buku panduan Kama Sutra kepada adiknya. Putri Songhwa berasumsi bahwa kakak perempuannya pasti bahagia dengan kehidupan pernikahannya. Tapi kakak Songhwa justru merasa kesepian karena pernikahannya dilandaskan atas perjodohan. Sampai kini suaminya bahkan tidak pernah menyentuhnya. 선생 연분은 얼어 죽을. 일이 무지해서야. 그러니 추삼을 꽃바람 같은 사랑 타령이 나고 앉아 당장 달려가 그놈이라도 확 뽑아버리고 싶구나. Scene pindah saat Geshi diinterogasi badan pengawas istana. Sebagai mantan pegawai istana, Geshi punya beberapa bukti khusus penyuapan yang dilakukan para menteri. Kepala pengawas kerajaan yang bernama Yoon Si-kyung lantas menangkap menteri yang bersangkutan dan timnya, tetapi dihentikan oleh Ratu Yongbin. Sang ratu meminta menteri tersebut dibebaskan dan semua bukti dilenyapkan. Sebagai imbalan, Si-kyung akan dibantu menjadi menantu raja. Do-yun mengunjungi adiknya Ga-yun yang memiliki gangguan penglihatan. Di gubuk sederhana itu, Do-yun merawat adiknya yang selalu pesimis kalau penglihatannya tidak akan normal lagi. Sementara itu, Putri Songhwa terus terbayang penyesalan kakaknya akibat perjodohan. Songhwa ingin memastikan bahwa calon suaminya adalah seseorang yang benar-benar ia sukai. Dia akan menyelinap keluar istana untuk melihat sendiri 4 kandidat terakhir, sementara dayangnya akan menggantikannya sebagai putri. Di lain tempat, Do-yun dipilih oleh raja sebagai pembaca keharmonisan perkawinan di hari pernikahan Putri Songhwa karena kemampuannya yang hebat. Selain itu, daftar kandidat yang akan menjadi pengantin pria akan dirilis pada malam pesta akbar yang diadakan raja. Pada malam acara itu, sebenarnya Dayang Songhwa sudah membayar seorang kasim untuk mencari info nama kandidat. Namun sayangnya, Dayang juga memiliki janji pada malam itu. Dengan senang hati, Songhwa mau menggantikannya dan menyelinap keluar dari istananya. Scene pindah ke malam pesta akbar. Putri Songhwa memulai rencananya sementara Do-yun memegang daftar 4 nama kandidat terakhir. Dia memperhatikan bahwa salah satu kandidat tidak lain adalah Inspektur Si-kyung sendiri. Yang cukup menarik, Inspektur Si-kyung pernah diminta untuk menikahi Putri Songhwa beberapa tahun lalu. Tetapi ia menolak dengan alasan takut kena sial dari Putri Songhwa. Ternyata Putri Songhwa tidak sengaja mendengar percakapan antara Do-yun dan Si-kyung hingga ia marah.
Setelah Si Kyung pergi, Putri Songhwa yang emosi langsung berlari ke arah Doyun dan menciumnya. Ia ingin membuktikan bahwa menciumnya tidak akan membawa kesialan seperti kata Si Kyung. Songhwa kaget saat menyadari bahwa orang yang ia cium adalah Doyun, bukan Si Kyung. Ia jadi salah tingkah, kemudian pergi begitu saja dengan topeng bangau yang menutupi wajahnya. Nyatanya, Kasim yang dibayar untuk mencari info nama para kandidat malah mencuri gulungan daftar kandidat yang disimpan Doyun. Kasim yang tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah Putri Songhwa langsung kabur begitu saja setelah memberi gulungan itu. Melalui daftar tersebut, Songhwa jadi tahu 4 kandidat terakhir. Tetapi, ia tidak sadar bahwa Doyun tak sengaja melihatnya dan bertabrakan dengan Kasim yang tadi Songhwa temui. Esok paginya, Songhwa nekat keluar istana dengan menyamar menjadi dayangnya yang bernama Mani. Sementara dayangnya menyamar menjadi Songhwa selama di istana. Sementara itu, Doyun menemukan gulungan kandidat telah hilang. Ia jadi teringat Songhwa dan Kasim tadi malam. Singkat cerita, Doyun menemui Kasim dan mengancam akan menghukumnya bila tidak memberitahu kepada siapa gulungan itu diberikan. Kasim yang ketakutan panik dan mengatakan bahwa dia telah memberikan daftarnya kepada Mani, dayang Putri Songhwa. Doyun langsung beranggapan bahwa Songhwa yang ia temui tadi malam adalah Mani. Scene beralih, ini adalah dunia baru bagi Putri Songhwa saat dia menjelajahi desa. Saat memberi makan sekelompok anak-anak yang kelaparan, dia belajar lebih banyak tentang bagaimana orang-orang di luar istana memandang buruk tentang dirinya. Bahkan keempat anak yang sedang menghinanya tidak sadar bahwa di depan mereka adalah Putri Songhwa. 송화 옹주는 나처럼 생겼다. 아, 불쌍해. 못생겼다니까. 진짜 못생겼다. Dari anak-anak itu juga, Putri Songhwa dapat informasi bahwa salah satu kandidat merupakan putra dari keluarga Jodegam. Disebutkan bahwa dia adalah pria tampan dan gagah. Songhwa tinggal di rumah mantan dayangnya yang bernama Putri. Kebetulan, salah satu kandidat lain adalah pelanggan tetap di toko Putri. Lantas esok harinya, Putri memberikan pakaian pria pada Songhwa supaya ia bisa menyamar mencari para kandidat Buma. Tapi baru saja sampai di depan rumah salah satu Buma, Songhwa dipergoki oleh Doyun. Meskipun sudah berlagak seperti pria dan pura-pura tidak tahu tentang gulungan salju itu, tapi Doyun ingat betul bahwa Songhwa yang mencium di malam perjamuan. Putri Songhwa yang kini menyamar sebagai Mani kemudian berpura-pura bahwa dia kemari untuk bertemu dengan anak tuan rumah yang ia sukai. Mendengar hal itu, Doyun jadi kasihan dan membantu Songhwa untuk bertemu dengan anak tuan rumah, salah satu dari 4 kandidat rumah yang bernama Yusang. Sampai di dalam rumah, Songhwa mengira bahwa pria tampan yang menyajikan teh untuk mereka adalah Yusang. Ternyata pria itu hanyalah pelayan. Yusang sebenarnya adalah remaja gembul berusia 13 tahun. Doyun mencoba membaca salju Yusang dan Songhwa, tapi salju mereka berdua malah banyak yang mirip dari sisi negatifnya, hingga Songhwa menyuruh Doyun untuk berhenti. 10사람 많아 보이는데 15도 맞나? 아니요. 아니 목숨까지 건 그대의 사랑에 탐복하여 내 특별히 봐준 것인데 실은 맛이요. Doyun dan Putri Songhwa makan siang dengan Yusang kecil dan ayahnya si pemilik rumah. Diketahui bahwa ibu Yusang tidak tinggal bersama mereka karena hubungannya dengan ibunya dianggap tidak menguntungkan dan akan membawa nasib buruk. Dia tinggal hanya dengan ayahnya sejak saat itu. Tentu saja Yusang masih sangat sedih dan tertekan tentang hal ini. Satu-satunya cara dia bisa melihat ibunya lagi adalah jika dia menikah dengan Putri. Yusang menangis mengingat semuanya. Putri Songhwa meyakinkan Yusang bahwa dia akan tumbuh menjadi pria yang baik dan tidak perlu mengkhawatirkan harapan ayahnya. Doyun terdiam melihat Putri Songhwa menghibur Yusang. Kembali ke istana, Ratu bertemu dengan Si Kyung dan kepala astronom kerajaan. Dia menuntut kepala astronom kerajaan untuk membuat rencana yang akan menyenangkan raja dan memungkinkan Si Kyung menjadi pengantin pria yang dipilih. Kandidat selanjutnya adalah seorang calon guru bernama Kwang Hee. Sebelum bertemu dengan Kwang Hee, Putri Songhwa berganti peran dan menjadi seorang cekbi atau pembaca buku. Konon, Kwang Hee adalah pemuda populer yang membuat banyak gadis jatuh cinta. Putri Songhwa tidak terkecuali, dan dia juga jatuh cinta pada Kwang Hee ketika dia melihatnya secara langsung. Namun, kesannya terhadap Kwang Hee mulai berubah ketika dia menyadari betapa playboynya dia. Kebetulan di rumah bordir yang sama, Si Kyung bertemu dengan Doyun. Si Kyung meminta Doyun untuk membantunya menjadi pengantin pria. Doyun enggan dengan permintaan itu, tapi Si Kyung menawarinya kesepakatan. Jika dia membantu Si Kyung untuk menjadi pengantin pria, Si Kyung akan mencari tabib untuk menyembuhkan kebutaan Gayun. Ternyata ruangan Doyun bersebelahan dengan tempat Songhwa. Ia
melihat gadis itu sudah mabuk berat. Saat Songhwa akan melanjutkan bacaannya, penipu Gesi ternyata sudah bebas dan kembali berulah menjadi pembaca ramalan pernikahan. Tidak disengaja, Gesi melihat Doyun keluar ruangan. Ia segera mengajak Doyun untuk bergabung dan membaca ramalan pernikahan Kwang Hee yang menjadi salah satu kandidat Puma. Untuk mengetesnya, Kwang Hee meminta diramalkan dengan Songhwa yang mabuk. Ketika Doyun menerawang masa depan mereka, Doyun menemukan kecocokan pernikahan antara keduanya. Namun entah mengapa, Doyun tidak rela dan berbohong kalau Kwang Hee harus menjauhi Songhwa demi keselamatannya. 근데 저는 좀 다르게 읽힙니다요. 솔직하게 말하는 게 좋다고 내가 몇 번을 말했나. Putri Songhwa meninggalkan pesta dalam keadaan mabuk. Untungnya, Doyun mengikutinya dan menangkapnya saat linglung. Entah mengapa, Doyun terus khawatir pada Songhwa. Di saat itulah Putri datang menjemput Songhwa. Keesokan paginya, Doyun menghabiskan waktu dengan saudaranya Gayun, tapi dia bukan satu-satunya di sana. Penipu Gesi juga berada di sana supaya Gayun mau membujuk kakaknya supaya menjadikan dirinya sebagai murid. Gesi mencoba memperingatkan Doyun untuk berhati-hati terhadap kepala astronom kerajaan. Dia satu tim dengan Ratu dan Sikyung untuk menyingkirkan bukti penyuapan yang dilakukan kepala astronom. Tentu saja, Doyun tidak percaya sama sekali pada Gesi. Seusai makan, Gayun menyerahkan gulungan salju pada Doyun. Katanya gulungan ini dari seorang wanita. Putri Songhwa berencana untuk kembali ke istana setelah dia mengunjungi satu calon lagi. Sementara itu, Doyun mengunjungi Sikyung yang sedang mengecek barang sitaan seperti lilin, tapi sebenarnya adalah halusinogen. Doyun menolak tawaran Sikyung untuk membantunya menjadi pengantin pria. Dia tidak akan menuliskan salju seperti yang diinginkan Sikyung. Pernikahan akan digelar beberapa hari lagi. Doyun dan pembaca salju yang lain diminta membaca salju Songhwa dan para kandidat. Membaca salju Songhwa, Doyun tertegun. Salju Songhwa mirip dengan salju Man'i yang ia temui di luar istana. Akhirnya, Doyun tersadar bahwa dia telah menemani Putri Songhwa selama ini mencari kandidat Puma. Ratu dan kepala astronom kerajaan membahas tentang rencana mereka untuk menjadikan Sikyung sebagai pengantin pria. Hal itu akan menjadikan putra mahkota anak kandung ratu dan dapat menduduki tahta raja. Dahulu, putra mahkota hampir mati karena energi Yin dan Yang Songhwa menekan energi putra mahkota. Namun, ratu tidak bisa mengusir Songhwa dari istana karena energi Songhwa membantu raja sembuh dari penyakitnya. Satu-satunya cara dengan mengusir pengasuh Songhwa semasa kecil dari istana sehingga energinya berkurang. Kini, menjodohkan Songhwa dengan Sikyung adalah pilihan yang tepat, sebab energi mereka berdua bertolak belakang, sehingga energi Songhwa akan redup dengan sendirinya. Sementara itu, Mani tertangkap dayang istana saat berpura-pura menjadi Songhwa. Seluruh istana menjadi gaduh. Kabar Songhwa keluar istana mencari tahu satu persatu calon Buma pun sampai ke telinga Sikyung, sehingga ia menjadi panik. Di luar istana, Putri Songhwa sedang dalam perjalanan untuk menemui kandidat ketiga, Nam Chiho. Ia menyamar menjadi seorang cekbi atau pembaca buku. Tuan muda Chiho memiliki hati yang baik serta peduli pada sesama. Namun di belakangnya, para pelayan Chiho mengatakan yang sebaliknya. Mereka hampir mati kelaparan dan harus bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Dia memiliki ruang penyimpanan yang penuh dengan makanan, sedangkan para pelayannya hidup kelaparan. Putri Songhwa jadi kasihan dan memberi para pelayan itu sekantong beras. Di waktu yang bersamaan di istana, Doyun sedang menafsirkan salju Chiho. Ia terkejut karena karakter Chiho seperti pisau yang membunuh. Tafsiran Doyun tak meleset. Songhwa menyadari jika para pelayan Chiho mengalami banyak luka sayatan, bahkan ada yang kakinya hilang sebelah. Doyun panik dan segera pergi mencari Putri Songhwa. Sementara si kejam Chiho sedang menyiksa para pelayannya saat mengetahui mereka memiliki sekarung beras. Chiho menuduh mereka mencuri dari gudangnya. Salah satu pelayan mengaku bahwa Songhwa lah yang memberikan mereka beras. Songhwa yang ketiduran di dapur dibangunkan anak pelayan. Pelayan kecil itu bercerita bahwa Chiho sangat kejam bahkan sampai mengubur hidup-hidup putri angkat keluarga mereka. Songhwa ditarik keluar rumah dan diminta berlari sejauh mungkin dari kejaran Chiho. Namun nahas, Songhwa tertangkap oleh Chiho dan anak buahnya. Ia diikat di sebuah pohon dan mulutnya hampir dirobek. Untunglah, Doyun segera datang dan menyerang Chiho serta anak buahnya. Tapi Chiho berhasil menyandra Songhwa di tepi tebing dan mendorongnya dari sana. Tanpa pikir panjang, Doyun langsung terjun menyusul Songhwa tanpa memperdulikan lengannya yang terkena sabetan pisau Chiho. Beruntungnya, Doyun berhasil menyelamatkan Songhwa. Ia membawa Songhwa ke sebuah gubuk kecil di atas bukit. Sampai di sana, Doyun baru menyadari kalau dia terluka. Sedikit ragu, Songhwa kemudian membantunya menutup luka tersebut. Ia bahkan mengikatkan sapu tangan jahitannya di lengan Doyun. Songhwa ingin memberitahu identitasnya yang sebenarnya, tapi Doyun telah mengetahui segalanya. 참으로
어떻다고 뭐. 어디론가 멀리 떠나 자유롭게 살고 싶습니다. Tengah malam, Doyun kaget karena Songhwa demam tinggi. Ia segera turun bukit mencari obat untuk Songhwa. Namun saat Doyun kembali, putri Songhwa telah menghilang. Ternyata Songhwa ditemukan oleh anak buah Sikyung dan dibawa kembali ke istana. Doyun dilarang menemuinya. Saat Songhwa terbangun, ia melihat Sikyung telah berada di sisinya. Pria itu bertingkah seolah dia adalah calon yang baik. Di lain tempat, Doyun mendapat kabar kalau saudaranya dalam bahaya. Ia bergegas ke rumahnya dan menemukan Gayun disandra oleh anak buah Sikyung. Jika ingin Gayun selamat, maka Doyun harus memalsukan salju atau tingkat kecocokan Sikyung dengan Songhwa. Demi melindungi saudaranya, akhirnya Doyun membuat salju palsu itu. Sikyung merasa puas dengan salju palsu itu. Tak disangka, Songhwa menguping pembicaraan Sikyung dan anak buahnya dari luar ruangan. Saat Sikyung pergi, Songhwa menyelinap masuk ke ruangan Sikyung dan melihat salju palsu itu. Tapi ia tidak sempat mengambilnya karena Sikyung keburu datang. Songhwa beralasan kalau dia harus kembali ke istana. Namun saat masuk ke ruangannya, Sikyung menyadari kalau laci salju palsu itu terbuka. Dan semuanya pasti ulah Songhwa. Sikyung langsung mencari ide jahat. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan sebuah surat kepada Kasim. Sementara itu, Songhwa di kamarnya merasa pusing karena menghirup asap lilin yang ternyata adalah halusinogen yang tempo hari Sikyung sita. Songhwa yang tak sadar kemudian dibawa Sikyung ke kediamannya. Di sana, ia mulai melucuti pakaian Songhwa. Di waktu yang bersamaan, Doyun datang ingin menyerang Sikyung, tapi ia kaget melihat pemandangan di depannya. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan datang beserta dayang Songhwa. Surat yang dibacakan Kasim tadi berisi karangan kalau Sikyung dan Songhwa akan bertemu. Esoknya, Songhwa dimarahi oleh raja atas kejadian tadi malam. Ia mengira Songhwa dan Sikyung telah melakukan hal yang tidak pantas. Berbeda dengan Doyun, ia galau memegang sapu tangan Songhwa. Tiba-tiba, ia teringat kalau Gesi pernah bercerita tentang kasus penyuapan yang melibatkan Ratu dan juga Sikyung. Doyun segera menemui Gesi dan ingin melihat salinan bukti penyuapan yang ia simpan. Malamnya, Doyun mencoba mencuri salju palsu yang ia tulis untuk Sikyung. Tetapi anak buah Sikyung berhasil menangkap dan memenjarakan Doyun. Esoknya dimulai perhitungan kecocokan salju para kandidat Buma dan Songhwa. Akhirnya dengan salju palsu itu, Sikyung terpilih menjadi Buma. Tapi Songhwa sama sekali tidak bahagia. Wajahnya sangat sedih padahal besok adalah hari pernikahannya. Pada hari upacara pernikahan, Sikyung tersenyum jahat menatap Songhwa yang tak berkutik. Syukurlah, Doyun berhasil kabur dari penjara berkat bantuan Gesi. Doyun berhasil menerobos ke tempat pernikahan sebelum salju dibacakan. Ia meneriakkan salju Sikyung yang sebenarnya sehingga raja mengizinkannya masuk untuk berbicara. Langkah demi langkah, Doyun membacakan harmonisasi pernikahan Sikyung dan Songhwa yang sangat bertentangan. Doyun rela dihukum karena telah memalsukan salju Yikyung karena ia di bawah ancaman. Ia tidak ingin nantinya Songhwa menderita karena ulahnya. Raja sangat syok. Sikyung kemudian diseret keluar oleh para pengawal. Sikyung, kepala astrologi dan para pengikutnya dihukum berat oleh raja. Sementara Doyun dibuang ke pengasingan. Songhwa kemudian pergi menemui raja dan memohon supaya Doyun diampuni. Dia bahkan rela dicopot sebagai putri kerajaan demi Doyun. Untuk apa dia hidup jika tidak memiliki cinta? 서도윤을 마음에 두고 있었더냐? 넌 왕실 핏줄이다. 인생에서 사랑을 빼면 무엇이 있습니까? Sebelum meninggalkan negara itu, Doyun menyerahkan bukti penyuapan dan sepucuk surat untuk raja. Lantas, raja sangat murka pada ratu. Tapi ia tidak tega melihat putra mahkota yang selama ini sakit-sakitan dan selalu ia abaikan. Ketika hati yang welas asih menggapai langit, pintu akan terbuka untuk langit dan bumi menjadi satu. Inilah rahasia untuk menggerakkan surga. Kemudian tiba-tiba hujan mulai turun. Semua orang bersukacita atas hujan termasuk raja sendiri. Mendadak raja teringat tentang keinginan Songhwa lepas dari jabatan kerajaan demi Doyun. Saat ditanyakan lagi perihal hal tersebut, Songhwa tersenyum. Raja harus menahan kesedihan melepas putrinya. Semua ini demi kebahagiaan Songhwa. Putri Songhwa lari menemui Doyun di dermaga tempat dia akan dikirim. Namun ketika dia tiba, Doyun sudah tidak ada. Songhwa menangis di bawah guyuran hujan. Ia pikir ia sudah kehilangan Doyun. Tapi tiba-tiba, Doyun muncul di sisinya. Sambil terus menangis, Songhwa mengaku kalau dia sangat merindukan Doyun. Keduanya lanjut
berjalan di hutan. Songhwa ingin memastikan perasaan Doyun yang sebenarnya kepada dirinya. Hampir saja Songhwa pergi karena Doyun terus bungkam. Tapi tiba-tiba Doyun menariknya dan memastikan bahwa perasaan yang ia miliki juga sama seperti perasaan yang Songhwa rasakan. Pasangan itu saling menatap dengan penuh cinta. Yap, dengan begitu film pun tamat. Film dimulai dengan menampilkan suasana rumah tradisional Korea. Seorang pria parubaya nampak sedang mengukir kaligrafi Korea di atas sebuah kayu. Namun, mendadak ia tumbang dan seketika wafat di tempat. Scene berpindah ke sebuah proyek penggalian makam. Tak lama berselang, seorang polisi bernama Lee Mi-bong datang melihat perkembangan proyek. Makam yang sedang digali adalah makam bapak yang kita lihat di awal film. Bapak tersebut adalah paman Mi-bong dan lahan ini adalah lahan pemakaman keluarga besarnya. Pada ketua proyek, Mi-bong bertanya, haruskah menelpon saudaranya yang berada di Seoul? Tapi lawan bicaranya malah balik bertanya, apakah bapak Mi-bong mengizinkan setelah insiden terdahulu? Terlebih tidak ada satupun yang mengetahui nomor telepon mereka. Penasaran kan siapa mereka itu? Yuk kita simak jalan cerita selanjutnya. Di sebuah kelas sejarah, seorang dosen bernama Lee Sok-bong sedang menjelaskan tentang hilangnya 2 patung Buddha, masing-masing senilai 5 miliar won. Patung tersebut milik seorang tokoh patriotik pada zaman Kekaisaran Korea. Sebelum menyumbangkan patung tersebut ke dalam gerakan kemerdekaan, ia lebih dulu tewas ditikam tentara Jepang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana letak patung Buddha tersebut, termasuk keturunannya sendiri. 이게 바로 애국이다. Sementara itu, di sebuah perusahaan konstruksi, Lee Ju-bong, si pegawai ambisius, sedang mempresentasikan tentang proyek jalan Seoul menuju Andong. Untuk mengurangi kerugian senilai 50 miliar won akibat banyaknya terowongan yang harus dibangun, mereka harus mengitari Gunung Condong. Namun, ada satu pegawai baru yang tidak setuju. Ia langsung menyerobot ke depan dan mengambil alih presentasi Ju-bong. Rupanya, tanpa sepengetahuan Ju-bong, pegawai baru ini diam-diam mempelajari proyek barunya. Pegawai baru berkata, ia dapat mengurangi kerugian perusahaan sampai 100 miliar won dengan membelah Gunung Condong. Namun asisten bos yang bernama Sarah tidak setuju karena gunung itu merupakan properti milik orang lain. Tapi si bos tidak peduli. Ia setuju dengan usulan pegawai baru ini. Scene berganti ke kantor Sok-bong. Temannya sesama dosen sampai tak habis pikir. Kenapa Sok-bong rela meminjam uang ratusan juta demi membeli benda bersejarah untuk dipajang di museum? Bagi Sok-bong, hal itu justru akan mengangkat nama keluarganya dan menghasilkan uang untuk tiap barang yang dipajang dalam museum. Saat itu, salah satu rekan Sok-bong terkejut membaca berita di internet tentang perang sipil di Myanmar. Sok-bong langsung syok. Ia menghubungi seorang profesor di Myanmar yang akan memajang harta karun Sok-bong di museum. Namun, akibat perang, barangnya mengalami banyak kerusakan. Di tengah kekacauan, Sok-bong dan Ju-bong mendapat pesan singkat bahwa Lee Chun-bae, ayah mereka, telah meninggal dunia dan akan segera dimakamkan di rumah duka di Andong. Yap, betul sekali. Lee Suk-bong dan Lee Ju-bong adalah kakak adik yang memiliki karakter berbeda dan tidak pernah akur. Dan Lee Chun-bae adalah bapak yang wafat di awal film. Bukannya sedih mendapat pesan kematian ayahnya, mereka justru mengeluh karena sang ayah meninggal di saat yang tidak tepat. Sok-bong pulang ke kampung halaman menggunakan bus. Selama perjalanan, ia terus melobi kolektor barang antik untuk membeli barang bersejarahnya yang telah rusak. Setidaknya, ia harus membayar hutangnya kepada bank. Berbeda dengan Ju-bong, ia pulang ke Andong menaiki mobil pribadinya. Sama seperti kakaknya, Ju-bong harus menghadapi masalah karena pergi ke pemakaman ayahnya tanpa izin kepada atasan. Memasuki gerbang desa, bus yang ditumpangi Suk-bong rem mendadak karena ada mobil mogok di depan mereka. Suk-bong tak menyangka, ternyata mobil tersebut adalah milik adiknya Ju-bong. Bukannya senang bertemu dengan Ju-bong, Suk-bong malah mengumpat. Singkat cerita, Suk-bong menumpang mobil Ju-bong menuju rumah duka. Seperti yang sudah diceritakan, mereka memang tidak pernah akur.
Buktinya tak berselang lama, mereka bertikai tentang siapa yang lebih mirip ayah dalam konteks keburukan. Mereka saling jambak-menjambak seperti emak-emak tawuran. Mereka baru berhenti saat merasa telah menabrak sesuatu. Ragu-ragu, Sukbong dan Jubong turun untuk melihat apa yang telah mereka tabrak. Namun mereka tak menemukan apapun baik di depan maupun di bawah mobil. Jubong yang memang dasarnya penakut terjatuh saat seekor burung terbang di depannya. Wajahnya mendadak pucat dan lidahnya keluh untuk bersuara. Sukbong yang keheranan mendekati Jubong. Alangkah terkejutnya ia saat melihat tangan Jubong menyentuh sebelah kaki manusia. Seorang wanita tak sadarkan diri di atas tumpukan rumput kering. Saat Jubong berusaha menghubungi pihak berwajib, Sukbong menemukan kartu pengenal dalam saku si wanita atas nama Aurora dan bekerja di Yayasan Kebudayaan. Karena bantuan tak kunjung datang, mereka membopong tubuh Aurora masuk ke dalam mobil. Lucunya nih, Sukbong dan Jubong yang terlanjur panik malah tak sengaja membenturkan kepala Aurora beberapa kali ke pintu mobil. Mereka tancap gas menuju rumah sakit, tapi dalam perjalanan Aurora sadarkan diri. Ia merintih, kepalanya terasa sakit. Tapi Sukbong yang pendengarannya kurang sinyal malah menafsirkan hal lain terus-terusan sehingga membuat Jubong kesal mendengarnya. 너의 아빠. 너무 아프다고. 너무 아파요? Mobil terus melaju mengitari jalan desa. Aurora menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Dirinya malah bertingkah aneh dengan tertawa terbahak-bahak karena merasa bangga menjadi gadis Seoul. Aurora juga berpendapat bahwa aroma kandang itu menyenangkan. Jubong dan Sukbong semakin merasa bersalah karena Aurora jadi tidak beres karena mereka. Akhirnya Aurora minta diturunkan di tengah jalan seorang diri. Scene berganti. Sukbong dan Jubong kini telah berdiri di depan gerbang pintu rumah mereka. Sukbong langsung terbayang kenangan masa lalunya di rumah ini. Kala itu, Sukbong dan Jubong sama sekali tidak diberitahu tentang kematian ibu mereka. Pihak keluarga berdalih bahwa mereka tidak mengangkat panggilan dari sang ayah. Padahal baik Jubong maupun Sukbong sama sekali tidak mendapat panggilan apapun. Jubong dan Sukbong pun bertikai dengan keluarga, terutama sang ayah. Mereka mengatakan bahwa selama hidup, ibu mereka tidak pernah diperlakukan secara pantas di keluarga ini. Kenangan itu masih terukir jelas di ingatan Sukbong dan Jubong. Kedatangan mereka kini hanya disambut oleh sang paman, adik ayah mereka. Bukannya senang karena kembali bertemu, mereka malah saling sarkas satu sama lain. Hari pertama pemakaman. Sebagai penganut aliran Konfusianisme, ayah mereka masih dibaringkan di rumah duka. Sukbong dan Jubong sama sekali tidak menunjukkan raut sedih. Mereka malah menyindir Mibong si polisi, sepupu mereka. Untuk melanjutkan upacara sakral, para tetua keluarga menyerahkan baju adat pemakaman pada Sukbong dan Jubong. Tapi mereka enggan memakainya. Sukbong malah pergi dengan santainya meninggalkan ruang tersebut. Scene berpindah. Sukbong dan Mibong berdiri di depan gerbang rumah. Mereka memperhatikan papan nama keluarga yang terpajang di atasnya. Sukbong berniat untuk mengambil karya seni tersebut. Tapi ternyata benda tersebut tidak terlalu bernilai. Ia pun meminta bantuan Mibong untuk menunjukkan karya seni bersejarah apalagi yang ada di rumah ini. Namun tetap saja tidak ada yang berharga di mata Sukbong. Malam harinya, Jubong mendapat telepon dari Aurora. Ia berteriak meminta pertanggungjawaban, lalu kemudian angin kencang terjadi sampai memadamkan lentera yang ada. Sementara di halaman, laki-laki misterius datang dan mengaku dirinya adalah pengusir roh jahat. Dirinya akan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat. Saat itu Sukbong tidak bisa tidur. Ia keluar mencari angin segar. Betapa terkejutnya Sukbong saat melihat Aurora sudah duduk di atas pagar. Kemudian mereka menghabiskan waktu dengan bermain ayunan. Sebelum kembali ke rumah, mereka bercerita tentang patung Buddha. Aurora berkata bahwa patung Buddha bukan berada di Anju.
melainkan di Andong berdasarkan tulisan Kekaisaran Korea yang ditemukan di Gunung Condong. Kini Sokbong menyadari bahwa patung Buddha berada di lingkungan rumahnya. Hari pemakaman kedua, Sokbong mulai menjalankan rencananya demi patung Buddha. Ia kini bersedia memakai baju adat agar lebih leluasa menjelajahi rumah ini. Sokbong bahkan sampai mengundang kedua teman dosennya untuk mencari patung Buddha. Sarah datang ke Andong untuk membahas masalah pekerjaan dengan Jubong. Tapi paman dan kakek malah salah sangka dan mengira jika Sarah adalah menantu mereka. Dengan bantuan istri Mibong, Sarah dapat menjawab pertanyaan para tetua ini. Saat membawa Sarah keluar ruangan, Jubong ditelepon atasannya. Jubong harus mendapatkan semua tanda tangan pemilik Gunung Condong agar mau menyerahkan gunung tersebut. Jika berhasil, maka Jubong akan dijadikan kepala cabang di Jerman. Tentu kesempatan ini tak disia-siakan oleh Jubong. Selepas kepergian Sarah, Jubong bertemu dengan Aurora. Sama seperti Sokbong, Aurora juga mengajak Jubong untuk pergi bersamanya. Kemudian memberi tips bagaimana cara mendapatkan tanda tangan seluruh pemilik Gunung Condong. 건설 쪽이라시나 봐요. 삽질 잘해요? 미치신 거 아니셨어요? Singkat cerita, Sokbong mulai mencari patung Buddha bersama temannya dengan menggunakan alat pendeteksi logam. Sementara Jubong mulai belajar semua silsilah keluarga sesuai saran dari Aurora. Ia sampai menyogok Mibong agar mau mengajarinya. Dalam waktu singkat, Jubong telah hafal silsilah keluarga besarnya. Ia menemui para pelayat dan menyebutkan hubungan keluarga masing-masing. Para kerabat tersentuh karena Jubong mengenali mereka. Dengan sedikit rayuan maut, akhirnya Jubong berhasil mendapatkan semua tanda tangan pemilik Gunung Condong. Selama pencarian, Sokbong malah menemukan cawan yang berisi mainannya semasa kecil dan ponsel pemberiannya pada mendiang ibunya. Sokbong beristirahat di dalam kamarnya karena pencarian hari ini belum membuahkan hasil. Saat sedang mencoba tidur, Sokbong mendengar Jubong masuk kamar dan memasukkan sesuatu ke dalam lemari. Karena penasaran, Sokbong melihat benda yang disimpan Jubong tanpa sepengetahuannya. Ia jadi tahu ternyata adiknya akan melakukan proyek besar di desa Andong. Hal ini Sokbong sampaikan pada temannya saat makan malam. Jika perusahaan adiknya sampai melakukan konstruksi, maka mereka tak akan bisa melakukan penggalian patung Buddha lagi. Rupanya hal ini tak sengaja didengar oleh Jubong, lalu merekam semua pembicaraan Sokbong di dalam ponselnya. Scene berpindah. Sokbong sedang sibuk mengurus alat pendeteksinya. Jubong datang melabraknya karena tidak memberitahu tentang keberadaan patung Buddha. Mereka jadi berkelahi lagi. Mendadak entah dari mana, Aurora sudah berada di sana dan melerai perkelahian mereka. 당신 정체가 뭐야? 난 춘배 씨랑 동거한 사이예요. 춘배가 누구지? 아버지 이름 모르냐? Tapi Aurora yang ceroboh malah jatuh tersungkur karena menyandung labu. Sokbong dan Jubong panik saat nadi Aurora sudah tidak berdenyut lagi. Kebetulan saat itu istri Mibong berteriak ada maling di rumah. Kakak beradik ini jelas semakin panik. Kemudian tanpa pikir panjang mereka menutup badan Aurora menggunakan selembar tikar. 자, 이제 어떻게? 가! Rupanya pelaku pencurian adalah pria pengusir roh jahat. Ia tidak mengambil apapun, hanya menggali halaman rumah dan masuk ke semua ruangan seperti seorang pencuri. Mibong yang berprofesi sebagai polisi datang. Ia menyuruh seluruh anggotanya untuk menggeledah semua isi rumah. Jubong dan Sokbong ketakutan saat polisi membuka ruangan persediaan kayu bakar. Saat polisi membalik tikar, Jubong dan Sokbong keheranan karena Aurora sudah tidak berada di sana. Namun saat pria pengusir roh akan digiring ke kantor polisi, Aurora datang lagi menemui Jubong dan Sokbong. Aurora terlihat sangat lemah sampai kakak beradik ini harus membopongnya. Tapi paman keheranan melihat tingkah kedua keponakannya. Penyebabnya adalah Aurora tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sederhananya, Aurora adalah hantu yang hanya menampakkan dirinya kepada Sokbong dan Jubong. Semuanya ketakutan. Aurora pun murka karena si pengusir roh jahat palsu mencoba mengusirnya.
Setelah Aurora pergi, sepengusir roh palsu mengakui semua kebohongannya. Ternyata dia adalah Hyunbi, anak pertama di keluarga ini. Paman bercerita bahwa Hyunbi dulunya kabur karena tidak mau jadi penerus keluarga ini. Akhirnya mereka mengadopsi Chunbi, ayah Sokbong dan Jubong untuk jadi anak pertama penerus keluarga ini. Mengetahui ayahnya hanya anak angkat, Sokbong merasa sudah tidak ada ikatan lagi di keluarga ini. 혈통이니 가문이니 하면서 엄마랑 우리 그렇게 괴롭혔잖아. Pagi harinya, ia kabur dengan membawa semua barang bersejarah yang ada di keluarga ini. Sementara Jubong berjanji akan menangkap Sokbong, namun dengan syarat paman harus menjual Bukit Condong. Yap, mereka pun sepakat. Dalam perjalanan kembali ke Seoul, Sokbong digentayangi oleh Aurora. Ia sampai menabrak pembatas jalan. Tak lama, Jubong dan polisi pun datang menyelamatkan Sokbong yang jatuh pingsan. Akhirnya Sokbong kembali ke rumah dan dihadiahi air sisa makanan. Jubong telah mengirim surat persetujuan jual beli Gunung Condong ke Seoul. 그래도 다행히 네 옷이 나한테 맞다. 맞다고 생각해? 야, 오리 터진다. 오리 터져. 이게 오리야? Saat berada di kamar, Jubong melihat kotak pencarian Sokbong selama ini dan menemukan ponsel ibunya berada di sana. Dengan pengisi daya yang ada, Jubong berusaha menghidupkan kembali ponsel ibunya. Sementara itu, Sokbong kembali merapikan barang yang sudah ia curi di perpustakaan keluarga. Saat itu, Sokbong menemukan sebuah ukiran kayu yang masih nampak baru. Karena penasaran, Sokbong menjiplak ukiran tersebut ke atas sebuah kertas. Adegan berpindah ke masa lalu dengan menceritakan isi ukiran tersebut. Ayah Sokbong yang bernama Lee Chunbe sangat mencintai istrinya. Walau sang istri mengidap Alzheimer, Chunbe tetap setia menemaninya. Semakin hari, keadaan istrinya semakin buruk. Ia sering mengubur barang berharga dari anaknya dan bertingkah kekanakan saat tidak diizinkan bermain keluar rumah. Bahkan di hari-hari terakhirnya, istri Chunbe sudah tidak bisa mengenalinya dan anak-anak mereka. Di hari pemakaman, Chunbe mendengar banyak yang menggosipkan tentang Sokbong dan istrinya. Chunbe paham bahwa jadi anak pertama penerus keluarga tidaklah mudah. Akhirnya Chunbe menyembunyikan ponsel sang istri ke dalam sebuah cawan agar anak-anaknya tak bisa dihubungi. Walau pada akhirnya Sokbong dan Jubong membencinya, diketahui semua ini ia lakukan agar anak-anaknya tidak mengalami kesulitan hidup seperti dirinya. Chunbe menghabiskan sisa hidupnya yang penuh kehampaan dengan menanam anggrek kesukaan sang istri dan mengukir kayu sejarah keluarga. Adegan berpindah ke masa sekarang. Sokbong sangat menyesali semua sikapnya pada mendiang ayahnya. Tak lama berselang, Jubong datang menunjukkan foto wallpaper di ponsel ibu mereka. Tak disangka, Aurora adalah ibu mereka sewaktu muda. Bodohnya mereka melupakan wajah ibu sendiri. Sokbong dan Jubong mencari Aurora di ayunan favoritnya. Namun Aurora tak kunjung menampakkan wujudnya. Oleh karena itu, mereka bergegas kembali ke Seoul untuk mengambil surat perjanjian jual beli Gunung Condong. Bila konstruksi dilanjutkan, maka ibunya tak bisa bermain di sini lagi. Sementara itu, ayahnya harus segera dikuburkan. Sokbong dan Jubong sampai ke kantor. Jubong merebut surat perjanjian tersebut dari tangan atasannya. 오 대표님. 네, 그런데요. Bos berteriak siapapun yang bisa mengambil surat perjanjian tersebut akan diberi bonus 1000%. Maka tak heran jika kerusuhan langsung terjadi. Jubong melemparkan surat perjanjian tersebut pada Sokbong. Sayangnya, ia tak berhasil menangkapnya. Scene berpindah ke pemakaman Chunbe. Sokbong dan Jubong berhasil ke sana tepat waktu sebelum peti jenazah diturunkan. Mereka meratapi semua sikap buruk mereka selama ini. 뭐가 비밀인데요? 좀 도와드릴까? 나 까먹지 마. 아버지, 제가 하고 싶은 얘기가 너무 많은데 진짜 잘할게요. Aurora juga ikut hadir di sana. Ia menangis mengingat kenangan masa mudanya dengan Chunbe. Setelah pemakaman selesai, Sokbong pergi ke gunung bersama Jubong.
Sokbong terperangah saat melihat sekumpulan bunga yang tumbuh subur. Sokbong berkata pada Jubong bahwa mereka tak perlu menjual bukit ini. Sebab bunga yang mereka temukan adalah sejenis anggrek yang langka yang dilindungi oleh pemerintah. Bunga ini merupakan warisan dari ayah mereka. Akhirnya Sokbong dan Jubong meraih kesuksesan dan diliput berbagai media karena berhasil menemukan anggrek langka. Perusahaan konstruksi jelas tidak bisa melanjutkan proyek karena akan merusak ekosistem anggrek yang dilindungi. Di akhir cerita, Sokbong menemukan ada rumput yang tumbuh di dekat ayunan favorit ibu mereka. Sokbong berkata pada Jubong bahwa dia telah membeli alat baru untuk menemukan berlian di kutub utara. Mereka kemudian bergurau meninggalkan tempat tersebut. Satu hal yang tidak mereka sadari, di bawah rumput kecil yang Sokbong lihat tertimbun 2 patung emas Buddha yang selama ini ia cari-cari. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Film ini diawali dengan menampilkan seorang pemuda bernama Min yang merupakan pelajar yang berasal dari Korea yang harus mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan ke Universitas Kyoto, Jepang. Ayahnya seorang profesor sekaligus pengrajin tembikar. Saat itu Min berada di musim semi tahun 2004. Min sangat menikmati hari pertamanya di Kyoto, Jepang. Dia merasa terkesima dengan pemandangan di pagi itu. Dan tentunya ia mengabadikan momen itu dengan kameranya. Saat itu Min tidak masuk sekolah dan ia juga tidak bisa berbahasa Jepang. Namun menurutnya itu adalah awal yang bagus. Untuk mengisi waktu luang, Min sangat suka menjelajahi Kyoto dengan sepedanya. Namun saat berkeliling Kyoto, ia terjatuh dari sepeda hingga tangannya terluka. Akhirnya Min masuk ke sebuah kuil. Di sana dia bertemu dengan seorang cewek polos yang memakai kimono bernama Nanae. Tanpa sadar, Min memotret wajah Nanae. Karena Nanae melihat tangan Min terluka, Nanae pun membantu membasuh luka yang ada di tangannya. Min pun terpesona dengan kelembutan dan kebaikan Nanae. Mereka berdua cukup dapat berkomunikasi. Meski Min tidak bisa bahasa Jepang, namun Nanae sedikit-sedikit bisa bahasa Korea dan Inggris. Di daerah itu budayanya sangat kental dengan ramalan. Saat itu Min membeli omikuji, yaitu ramalan keberuntungan. Min lalu memperoleh ramalan daikichi, yang berarti sangat beruntung. Dan Nanae mengatakan ramalan yang baik harus disimpan baik-baik. Scene berganti. Sebagai orang yang baru di Jepang, Min harus bisa beradaptasi walau banyak menuai kesulitan dan kesalahpahaman. Salah satunya ketika sekeluarnya dia dari kelas, dia dituduh mencuri sepeda dan hampir dikeroyok oleh 3 orang. Namun ternyata Min mahir dalam taekwondo dengan gelar sabuk hitam dan ia pun berhasil mengalahkan ketiga orang itu. Besoknya di sekolah lagi, saat jam olahraga berlangsung, akhirnya Min kena batunya dan menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Salah seorang teman yang menuduhnya mencuri sepeda kemarin mengatakan kepada guru olahraga mereka kalau Min adalah siswa yang pernah juara olahraga kendo di Korea. Berbeda halnya dengan taekwondo, Min tidak bisa dalam olahraga ini dan akhirnya serta-merta dia pun dipukul oleh lawannya sampai ia pingsan. Min pun dirawat oleh teman-temannya yang tadi di UKS. Temannya tersebut kemudian merasa bersalah dan meminta maaf. Hal yang tak terduga kalau ternyata Min dan Nanae satu sekolah. Saat itu dari ruang UKS, ia melihat Nanae. Saking penasarannya dengan cewek yang ada di kuil waktu itu, Min mengejar Nanae hingga tiba di jembatan Kamogawa. Dan saking senangnya, sampai menjatuhkan kotak peralatan melukisnya Nanae ke sungai. Tanpa ragu-ragu, Min melompat ke sungai itu untuk mengambil peralatan lukis Nanae. Tapi ternyata sungai itu sangat dangkal. Akhirnya ia mendapatkan kembali kotak itu. Dengan sangat senang ia mengekspresikan keberhasilannya.
Tiba-tiba kotak peralatan melukis Nanae terbuka dan seluruh isinya jatuh ke air. Karena merasa bersalah, Min berusaha mengganti peralatan melukis Nanae. Walaupun ia tidak memiliki uang, namun Min tetap ingin berusaha bekerja sebagai badut. Esoknya ketika Min hendak memberi peralatan lukis yang baru kepada Nanae, Nanae menolak dengan dalih peralatan lukisnya yang lama masih bisa dipakai. Disinilah awal kedekatan mereka, dan sebagai gantinya keesokan harinya Nanae memberikan sebuah lukisan untuk Min. Mereka berdua memiliki karakter yang bertolak belakang. Min cenderung agresif, sedangkan Nanae lemah lembut dan pemalu. Saking menggebu-gebunya perasaan Min ini, sampai dia diingatkan oleh temannya agar sewajarnya saja dalam mengejar Nanae, seperti halnya pemuda Jepang lainnya. Sebagai senjata ampuhnya, dia membeli sebuah handphone untuk memulai PDKT. Berkat saran temannya, dia berhasil PDKT dengan Nanae dan berkencan dengannya. Namun, tidak semudah itu berjalan dengan mulus karena problem mereka dalam berbahasa. Tapi di sini mereka bisa mengatasinya. Dari sinilah dialog mereka menjadi natural dan mereka saling berbicara dengan aksen bahasa masing-masing. Dan jika tak paham, sesekali mereka menggunakan gerakan tubuh dan bahasa Inggris. Min kemudian berjanji kalau dia akan membuat keramik dan Nanae yang akan melukisnya. Dari situlah Min sangat bersemangat untuk belajar membuat keramik tembikar. Padahal selama ini dia tidak pernah begitu peduli dengan kerajinan yang satu itu. Di samping itu juga dia belajar bahasa Jepang dan alasannya belajar adalah demi Nanae. Begitu juga dengan Nanae, terus mempelajari bahasa Korea dan melukis. Lalu siapa sangka di balik kesahajaan sosok Nanae, ternyata dia memiliki kehidupan yang sangat memilukan. Setelah ayahnya wafat, perekonomian keluarganya jatuh. Mereka terjerat banyak hutang, dan ibu Nanae sering mabuk-mabukan dan nyaris tidak memperdulikan Nanae dan adiknya. Mirisnya lagi, pria yang menjadi kekasih ibu Nanae sering datang dan suka memukuli ibunya. Dan demi menenangkan orang tersebut, ibunya harus melayaninya. Melihat kejadian itu, Nanae dan adiknya depresi dan dibayang-bayangi ketakutan dan trauma yang luar biasa. Singkat cerita, Min dan Nanae pun telah jadian. Min melihat senyuman Nanae adalah senyuman yang sangat indah, tapi ia merasa ada luka dan kesepian dalam senyuman itu. Namun kala itu dia merasa itu hanya perasaannya saja. Ketika Min mengajak Nanae untuk naik perahu, Nanae menceritakan legenda kalau pasangan yang berdua naik perahu akan putus. Karena Min berpikir itu mitos, dia juga menceritakan ada hal yang serupa di Korea. Jika pasangan melintasi jalan doldam, maka mereka akan putus. Jika mereka bertemu di hari salju turun pertama, maka pasangan itu akan bahagia. Min mengatakan legenda naik perahu itu minus, dan melintasi jalan doldam itu minus. Jadi minus tambah minus adalah plus. Dan mereka berjanji untuk berkencan di jalan doldam saat hari pertama salju turun. Lalu Nanae mengajak Min pergi ke tempat favorit Nanae di Kyoto, sebuah kuil. Di sana mereka mengisi diari pasangan dan menikmati pemandangan sekitar. Suatu ketika Nanae memutuskan pergi dari Kyoto untuk menghindari masalah keluarganya. Namun sebelum pergi, Nanae menuliskan sepucuk surat yang diselipkan dalam sebuah jimat. Sebelum kepergiannya ada sebuah perayaan di Kyoto. Saat itu Nanae memakai kimono. Min dan Nanae sempat pergi ke perayaan tersebut dan mereka saling tukar hadiah. Min memberikan keramik untuk hadiah anniversary mereka yang ke-100 dan Nanae memberikan Min sebuah jimat berwarna merah yang isinya adalah sepucuk surat yang telah ia tulis. Namun ia melarang Min untuk membukanya pada saat itu. Di perayaan tersebut begitu ramainya dan padat orang lalu lelang dan mereka sempat terpisah di antara kerumunan orang banyak tersebut. Nanae mengatakan sesuatu kepada Min dari kejauhan. Tapi karena begitu riuhnya dengan kepadatan orang, Min tidak bisa mendengar apapun. Yang dikatakan Nanae dengan sedihnya adalah, ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Terima kasih atas segalanya, terutama keberanian yang telah diberikan Min padanya.
Setelah berhasil menghampiri Nanae, mereka pun berpelukan dan Nanae mencium Min. Esoknya Min pun harus kembali ke Korea untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit. Setibanya di Korea, neneknya sudah baikan, sepertinya hanya sakit malah rindu saja dengan cucunya. Karena salah paham, Min kemudian memberikan jimat pemberian Nanae kepada neneknya, yang dikira neneknya itu adalah oleh-oleh. Singkat cerita, akhirnya Min pun kembali ke Kyoto. Namun jejak Nanae menghilang. Tidak ada satupun temannya yang mengetahui di mana keberadaan Nanae. Bahkan nomor handphonenya pun tidak dapat dihubungi lagi. Min merasa sangat kecewa, sakit hati, patah hati, dan merasa sangat dipermainkan. Lalu Min pun memutuskan untuk pindah sekolah ke Korea lagi dan melupakan semua hal tentang Nanae dan Jepang. 2 tahun pun berlalu begitu cepat, tapi tidak teruntuk orang yang sedang menyembuhkan lukanya. Ternyata Nanae menjadi pelukis terkenal dan ia sempat ke Korea untuk pameran lukisannya. Namun tak disangka, di depan istana Doksulah mereka bertemu kembali saat ada pertunjukan musik. Kaget sekaligus senang, namun Min masih sangat kecewa dengan Nanae. Ia masih merasa sangat marah. Suatu hari nenek Min mengembalikan jimat yang seharusnya ialah yang memilikinya. Di jimat tersebut ternyata Min menemukan secarik kertas yang menyatakan alasan kepergian Nanae. Ia juga pergi ke museum untuk melihat lukisan Nanae, dan ternyata lukisan itu berisikan tentang dirinya. Tanpa ambil pikir panjang, Min pergi kembali ke Kyoto untuk mengembara kisah cintanya. Min juga sempat pergi ke kuil. Ketika membaca diari tersebut, ternyata Nanae setiap tahun pergi ke Jalan Doldam di hari pertama salju turun agar cintanya kembali bersatu. Namun Min tidak pernah hadir. Min pun kemudian sadar bahwa selama ini Nanae selalu menunggunya. Sekembalinya Min di Seoul, yang saat itu salju pertama turun, dan Min pun pergi ke Jalan Doldam menaiki taksi. Namun karena jalanan yang macet, ia memutuskan untuk berjalan kaki ke sana sambil berlari dengan sekuat tenaga. Di sanalah mereka saling bertemu lagi. Min pun kemudian bertanya sambil berkaca-kaca, sudah berapa lama Nanae menunggunya. Dan Nanae juga dengan berkaca-kaca berkata bahwa dia menunggu Min selama Min menunggu dirinya. Lalu mereka pun berpelukan di bawah salju itu dengan syahdunya. Terlihat seorang gadis sedang menangis di dalam taksi. Ia adalah Hyun Jin Ah, seorang pengrajin kaca. Karena sifat egoisnya, ia mengalami pertengkaran dengan kekasihnya Kim Sang Min yang memiliki sifat bipolar dan sulit untuk meminta maaf. Sang Min merupakan seorang profesor di salah satu universitas. Karena cinta mereka yang sangat kuat, malam itu seusai pertengkaran, Jin Ah dan Sang Min kembali mencari satu sama lain untuk menebus kesalahan masing-masing. Setelah saling bertemu di tengah kota, mereka saling meminta maaf dan mencurahkan isi hati yang sebenarnya. Lalu tanpa diduga, Sang Min menyematkan cincin di jari mungil Jin Ah. Dan secara resmi di depan warga kota, ia melamar Jin Ah untuk menjadi istrinya. 최선을 다했다고는 말 못하겠지만 오빠도 많이 힘들었을 텐데. 이제 우리 Namun sayang, beberapa tahun kemudian ternyata pernikahan mereka tak berjalan dengan baik. Sehingga keduanya memutuskan untuk bercerai dan semua aset dibagi sama rata. Scene berpindah pada sebuah acara peresmian rumah baru sekaligus kantor tempat Jin Ah bekerja. Di sana, rekan-rekan kerja Jin Ah terlihat sedang menggibahnya karena perceraian dan membagi dua hartanya. Sementara Sang Min saat itu sedang mengajar di kelasnya. Lalu setelah selesai mengajar, ia pun pulang dan membersihkan kumbang peliharaannya. Malam itu saat mencuci piring, Jin Ah tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas kaca dan ia kembali teringat pertengkarannya dengan Sang Min sebelum mereka berpisah. Pagi yang cerah di sebuah perusahaan, Jin Ah bersama rekan kerjanya Hyang Mi sedang melakukan presentasi produk mereka kepada klien. Namun, klien yang merupakan dua orang lelaki tersebut terus tertawa dan mengolok-olok Jin Ah mengenai perceraiannya.
sehingga membuat Jin Ah emosi dan langsung memaki mereka. 유나에 보이는 것도 반인 줄 아세요? 내 맘을 알아요? 나도 모르는 내 맘을 어떻게 알아? Sedangkan Sang Min pagi itu terlihat kebingungan karena ia merasa selama ini ada sesuatu yang hilang dan membuatnya terganggu bahkan susah tidur. Lalu setelah lama berpikir, Sang Min baru menyadari jika sesuatu yang hilang itu adalah pendulum jam yang dibelinya di Eropa, dan ia mengira bahwa pendulum itu ada pada Jin Ah setelah mereka membagi dua hartanya. Scene berpindah pada saat rapat di universitas. Sang Min meminta Jin Ah untuk bertemu di sebuah restoran. Ketika bertemu, mereka terlihat baik-baik saja. Namun Sang Min terus berbicara hal-hal yang tak penting dan membuat Jin Ah bosan. Lalu dengan tegas, Jin Ah berkata, "Gak usah basa-basi bang, to the point aja, mau abang apa?" Dan ternyata Sang Min mengadakan pertemuan itu tak lain untuk meminta Jin Ah memulangkan pendulum jamnya. Namun Jin Ah marah karena ia merasa pendulum itu tidak ada pada dirinya. 사과해. 좀 삐게 진짜. Setelahnya, saat di parkiran, tanpa sengaja Jin Ah menabrak mobil Sang Min dan mengakibatkan bagian depan mobilnya hancur. Tak mau berurusan panjang, Jin Ah pun memutuskan untuk kabur. Sang Min yang tidak terima dengan perlakuan itu melaporkan Jin Ah ke polisi atas tuduhan tabrak lari. Setelahnya, Jin Ah terlihat sedang berada di sebuah mobil bersama rekannya membahas perihal pekerjaan. Lalu mereka dikejar oleh mobil polisi dan membawa Jin Ah ke kantor polisi. Dari saluran telepon, Sang Min dengan marah-marah mengatakan bahwa ia telah mencabut tuntutannya tersebut. Hal itu membuat Sang Min tidak tenang karena ia takut Jin Ah akan menemuinya. Dan benar saja, saat Sang Min bersama Taehwa di bioskop, tiba-tiba Jin Ah muncul dan langsung mengejarnya dengan brutal. Di dalam pengejarannya, Jin Ah berhasil menendang punggung Sang Min bagaikan seperti seorang ahli kungfu. Lalu setelahnya, ia kehilangan jejak Sang Min yang lari entah kemana. Kemudian Jin Ah mencari ke rumahnya dan Sang Min ternyata juga tidak ada di sana. Lalu dengan penuh emosi, Jin Ah mengobrak-abrik rumahnya Sang Min, merusak peralatannya dan membunuh kumbang kesayangannya. 나 정말 후회한다. 결혼한 거. 고생했네. Scene berpindah di pagi hari ketika Jin Ah bersama Hyung Mi akan pergi ke studio televisi untuk mempromosikan produknya. Tiba-tiba ada Sang Min yang telah menanti di depan pintu. Sang Min meminta izin untuk memasuki rumah Jin Ah mencari pendulum jamnya. Namun Jin Ah tidak mengizinkan. Tidak peduli lagi soal izin, setelah Jin Ah pergi, Sang Min masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang. Ia mencari pendulumnya di seluruh sisi rumah Jin Ah, tetapi Sang Min tetap tidak menemukannya. Tiba-tiba ada telepon dari Taehwa yang meminta Sang Min segera ke lokasi untuk melakukan demonstrasi. Lalu saat keluar dari rumah Jin Ah, ternyata ada teman Jin Ah yang sedang memegang 2 ekor anjing galak. Tanpa berpikir, ia pun melepaskan anjing itu yang kemudian mengejar Sang Min hingga kakinya tergigit dan berakhir di rumah sakit. Scene berpindah di sebuah ruangan make up. Jin Ah tengah melakukan persiapan sebelum melakukan siaran langsungnya di sebuah saluran televisi untuk mempromosikan produk kacanya. Ini adalah kesempatan emas bagi Jin Ah dan Hyung Mi, teman seperjuangannya, untuk menaikkan nama produk mereka. Saat berjalan menuju studio penyiaran, Jin Ah mendapat telepon dari Sang Min yang mengatakan bahwa ia kecelakaan. Hal itu membuat Jin Ah tak tenang dan gemetaran sehingga ia tidak dapat melanjutkan siaran dan memutuskan untuk pergi mencari Sang Min. Setelah memeriksa beberapa rumah sakit, Jin Ah tidak menemukan keberadaan Sang Min. Dan kini ia tahu bahwa ternyata Sang Min telah mempermainkannya. Dengan penuh emosi, malam itu Jin Ah langsung mencari Sang Min untuk memberikannya pelajaran. Akhirnya ia menemukan Sang Min yang sedang mengendarai mobil dan Jin Ah langsung menabraknya dari belakang. Tanpa berpikir panjang, Jin Ah langsung mengarahkan Sang Min beserta mobilnya ke rel kereta api dan terjadilah kecelakaan. 심하잖아! 장난 같으면 시작도 안 했어! Scene berpindah di rumah sakit. Terlihat seluruh badan Sang Min diperban akibat kecelakaan malam itu. Mungkin karena takut, Sang Min pun tidak menuntut Jin Ah lagi ke polisi. Tetapi ia mencari pengacara yang bagus untuk membalaskan perlakuan Jin Ah. Di hari berikutnya, tampak Jin Ah melakukan pekerjaannya sebagai pengrajin kaca.
Sedangkan Sang Min pergi menemui pengacaranya menceritakan semua yang terjadi pada malam itu. Setelah karya kaca Jin Ah selesai, ia mengadakan acara di rumahnya dan mendapatkan banyak pujian atas karya-karyanya yang sangat menakjubkan. Kemudian, scene berlanjut. Pada malam harinya, Sang Min dan Tae-hwa terlihat sedang minum bersama. Lalu, Sang Min pun menelpon Jin Ah untuk meminta pendulumnya. Jin Ah menjawab telepon itu dengan baik dan mengajak Sang Min untuk membicarakannya seperti orang normal biasanya. Namun kepalang sudah mabuk, Sang Min malah berbicara dengan keras. Tiba-tiba pembakaran kaca Jin Ah memanas, sepertinya ia lupa mematikannya. Dan hal itu membuat rumah Jin Ah kebakaran, sehingga semua karya kacanya hancur tak tersisa. Jin Ah sempat meminta tolong kepada Sang Min melalui telepon. Namun Sang Min mengira bahwa itu hanyalah akal-akalannya saja. Setelahnya, saat Sang Min ingin menemui Jin Ah, tampaklah semua yang ada di sana telah hancur. Dengan memberanikan diri, Sang Min mencoba masuk dan ia menemukan Jin Ah yang minum sambil memegang sebuah besi pembuat kacanya. Sang Min yang merasa ketakutan melihat kondisi Jin Ah berusaha untuk berbicara baik-baik. Namun emosi Jin Ah sudah tidak terkendali, seakan-akan usahanya selama ini selalu gagal karena Sang Min. 사과해. 뭐가 이렇게 힘드냐? Malam itu di bawah hujan deras, Jin Ah mengejar Sang Min dengan besi di tangannya. Mereka pun berkelahi dan sama-sama saling kesakitan. Setelah hujan reda, mereka pun berbicara normal seperti biasanya. Kini Jin Ah telah memberikan pendulum jamnya, tetapi itu yang palsu, karena ia pun tidak tahu pendulum jam yang asli itu ada di mana. Sambil melihat pendulum jam itu, Tae-hwa mengatakan kepada Sang Min bahwa Jin Ah telah menjual rumahnya dan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Sepertinya kini ia sudah berada di bandara. Mendengar hal itu, Sang Min pun terbangun dan segera melajukan mobilnya menuju ke bandara. Sesampainya di bandara, Sang Min berusaha untuk mencari Jin Ah sambil terus menghubunginya. Sementara Jin Ah telah melewati pemeriksaan barang. Namun alat pendeteksi berbunyi dan Jin Ah pun membongkar barang bawaannya. Yang ternyata di dalam sana ada pendulum yang selama ini dicari oleh Sang Min. Jin Ah memperhatikan pendulum itu dan di belakangnya ada tulisan "My heart full of". Aku akan meminta maaf selalu. Sontak hal itu membuat Jin Ah terharu dan menangis. Kemudian ia mengangkat telepon dari Sang Min yang mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Jin Ah pergi meninggalkannya. 미안해. 정신 아니야 것 같아. 너 어디야? 빨리 말해. 빨리 말해 어디야? 그래 미안해. Dan mereka pun kembali bertemu dengan dibatasi sekat kaca. Di sini Jin Ah dan Sang Min meletakkan jari mereka sejajar di kaca, sama seperti saat pertama mereka bertemu. Setelahnya Jin Ah berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya, dan Sang Min pun melambaikan tangan dengan senyuman. Baru saja keluar dari penjara, Sang Min mendapat telepon dari pengacaranya yang memberitahu bahwa ia telah memasukkan Jin Ah dalam daftar pencarian orang tanpa sepersetujuan Sang Min. Sementara itu, Jin Ah yang sedang melakukan perlengkapan data malah terhenti karena namanya terdaftar di DPO tersebut. Dan film pun berakhir dengan sepatu Jin Ah yang melayang tepat mengenai Sang Min.